Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Ada dua sumber menarik nih yang Anda bawa. Ya, betul. Yang pertama, catatan pribadi dari Mix212. Terus ada juga kutipan satir ya, soal gimana jabatan bisa mengubah orang. Dua sisi yang beda tapi nyambung. Nah, misi kita hari ini tuh mau coba gali lebih dalam. Gimana sih persepsi soal kuasa dan jabatan itu bisa bikin perilaku orang jadi beda? Kita lihat dari dua sudut pandang ini. Oke, menarik. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Pengalaman Mix212 ini jujur aja lumayan bikin geram ya. Gimana tuh ceritanya? Dia cerita, pernah dipanggil, tapi bukan buat kerjaan atau apa. Terus? Cuma buat dimaki-maki aja gitu sama seseorang yang ya jelas banget pengen pamer kuasa. Oh, wow. Sampai ngomong gini, biar kalian tahu siapa yang berkuasa sekarang. Kebayang nggak? Waduh, itu sih udah jelas banget ya niatnya. Bukan cuma bikin geram, tapi itu contoh arogan gitu ya. Iya, arogan banget. Nah, pengalaman personal kayak gini nih, kalau kita sandingkan sama sumber Anda yang kedua, yang satir itu, jadi makin kerasa gitu. Betul, betul. Pengalaman pahit kayak gitu tuh ngasih konteks nyata buat sindiran di tulisan satir itu. Iya kan? Satair itu kan nonjok fenomena yang, mungkin sering kita lihat juga ya. Jabatan yang sering dibilang amanah. Katanya amanah ya. Nah, malah kadang bikin orang jadi lupa diri. Fokusnya bisa geser gitu. Geser kemana tuh? Ya itu, dari tanggung jawab yang beneran, malah jadi mikirin hal sepele kayak di situ disebutnya wifi kantor sama kopi gratis. Hahaha, iya. Wifi sama kopi gratis. Dan satir itu gambarin perubahannya juga lucu tapi nyelekit ya. Banget. Volume suara jadi naik katanya, level sombong juga ikut naik, terus rapat-rapat nggak penting jadi lama gitu. Bener banget. Bahkan panggilan akrab kayak bro gitu bisa tiba-tiba jadi formalitas yang, Yang terhormat Pak segalanya. Haha, iya kaku banget jadinya. Sumber Anda nyebutnya apa tuh? Kenaikan harga ego ya? Nah, itu dia istilahnya, kenaikan harga ego. Apakah ini dampak kenaikan ego ini yang dirasain langsung sama Mix tadi? Sangat mungkin, bisa jadi. Arogansi yang dialami Mix itu ya bentuk ekstrim dari kenaikan harga ego itu. Masuk akal sih. Terus di satir itu ada istilah lain lagi, sindrom kursi empuk. Oh iya, apa lagi tuh? Kursi empuk? Ya, ini bukan cuma soal jadi males ya, tapi lebih ke anggapan kalau ilmu tertinggi itu bukan lagi keahlian atau skill. Tapi kemampuan buat ngatur-ngatur sambil nggak ngerjain apa-apa. Gitu sindirannya. Pakai. Kok bisa gitu? Ya, nyindir pejabat yang harusnya kan pelayan rakyat ya, tapi malah minta dilayani rakyat. Koneksinya putus gitu. Ironis banget ya. Terus di satire itu juga disinggung soal sensitif sama kritik. Gampang baper katanya. Nah, itu juga. Sensitif dikritik. Tapi giliran dapat pujian, wah rasanya harus di-share kemana-mana, ke semua medsos. Iya, kontras banget kan? Butuh validasi tapi anti sama masukan. Kenapa bisa gitu ya kira-kira menurut sumber Anda? Kalau dari satire itu, kayaknya sih ya, ini bagian dari gejala yang lebih gede. Perasaan nggak bisa salah. Oh, merasa paling bener gitu ya? Iya, kalau orang udah merasa superior karena jabatannya, wah susah itu. Ruang buat mikir ulang, buat introspeksi, jadi ketutup. Bahaya dong ya? Sumber Anda malah bilang ini bisa lebih bahaya dari korupsi materi loh. Soalnya ngerusak fondasi akuntabilitas itu sendiri. Padahal kan jabatan itu sementara ya? Nah, itu dia. Sumbernya juga ngingatin kok, kursi jabatan itu bukan warisan. Sebentar aja sifatnya. Jadi perasaan superior sama nggak bisa salah ini kayaknya jadi benang merahnya ya? Bisa dibilang gitu. Ini nyambungin sindiran soal sindrom kursi empuk tadi sama tindakan nyata yang yaitu nginjak-nginjak orang lain. Kayak yang dialami Mix. Tepat. Pesan di akhir satirisnya itu kan jelas banget. Boleh jadi pejabat, tapi jangan jadi penguasa. Ini kena banget sama cerita Mix di awal tadi. Iya, nyambung banget. Jadi kedua sumber Anda ini, meskipun formatnya beda ya, satu curhat personal, satunya lagi kritik sosial pakai humor. Bisa jadi, peringatan bahwa jabatan itu seringkali bukan cuma tanggung jawab, tapi juga ujian buat ego kita. Ujian ego ya. Dan kayaknya ujian ini seringkali susah dilewatin ya kalau lihat dari cerita Mix dan sindiran soal kursi empuk itu. Sering ada perubahan negatif di perilaku. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih,
Mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan. Apa tuh? Mengingat jabatan itu sementara, terus kekuasaan juga bisa membutakan. Kayak yang digambarin di sumber-sumber tadi. Gimana ya caranya kita? Baik sebagai individu yang mungkin nanti megang posisi, atau sebagai masyarakat umum. Supaya bisa tetap fokus ke esensi tanggung jawab itu sendiri. Bukan cuma ke gelar, ke fasilitas, atau ke kursinya aja. Jadi gimana biar kita nggak mabuk kuasa gitu ya? Nah, kurang lebih gitu. Gimana kita bisa saling jaga, saling ingatin, biar kursi itu nggak ngubah pribadi yang duduk di situ? Pertanyaan penting tuh buat direnungkan. Iya, sebuah pemikiran aja buat Anda bawa setelah diskusi kita ini selesai.